kepada yang bersangkutan dipersilakan. Pak, ini lebih baik daripada ketendang saya, lebih baik ditaruh di bawah, Pak. Soalnya saya rada lasak, Pak, dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Karanglewas, Bapak Dwi, yang saya hormati Bapak Kapolsek Karanglewas, yang saya hormati saya banggakan Bapak Kepala Desa Babakan. Yang saya ingat sih loh, Babakannya lupa. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Babakan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD serta jajarannya. Yang saya hormati seluruh perangkat desa Babakan. Dan tak terlupakan Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas yang saya banggakan. Seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada hari ini. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan semuanya sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara yang dibuat secara kolaborasi pemerintah desa dan kecamatan yang menggandeng kami untuk sedikit memberi pencerahan tentang hukum dengan harapan supaya Bapak Ibu sekalian semakin melek hukum. Saya yakin sudah melek, tapi kepinginnya kita semakin melek dan semakin sadar gitu ya. Baiklah, karena bulan ini masih dalam suasana lebaran ya Pak, saya mengaturkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita langsung ke materi saja, bahwa kenapa saya mengambil judul ini, karena memang ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang namanya perjanjian itu sama dengan perikatan, sama dengan kontrak, itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama. Tanpa kita sadari kita sering bersepakat, gitu betul. Tadi saya di Sunyalangu itu membuat kesepakatan secara lisan sama Pak Camat sama Pak Kapolsek. Kita ini sudah di sini, yuk kita berangkat langsung bergeser ke Babakan. Kita sudah disediain cilok loh. Saya awalnya. Jadi perjanjian itu yang terpenting adanya kata sepakat itu paling awal. Oke, Bapak Ibu sudah pernah nggak bikin perjanjian? Sering lisan ya. Ya kan, dodol kecap, ndopoki cewek. Padahal sepakat mung siji tok lanang tok, belum tentu ceweknya sepakat. Kan gitu ya. Yang namanya perjanjian itu dua-duanya harus sepakat. Baiklah, pernah nggak bikin kesepakatan jual beli? Pernah. Secara lisan ya. Motornya nyoretak dari wani pira, jenisnya apa gitu kan? Didol pira Kang, didol segini. Oke sepakat, aku duit mau sakmene. Ya udah sepakat perjanjian kapan gitu kan? Terus kemudian ada pembayaran, kemudian sepakat ada pembayaran, terus ada penyerahan barang. Itu adalah sebuah perjanjian secara lisan, kalau tidak dibuat secara tertulis. Jadi kita sering ya, sehari-hari ya sebetulnya ya, perjanjian lisan sepakat untuk pergi nonton, untuk pergi piknik, pergi jalan bareng. Itu adalah sebetulnya sebuah kesepakatan. Tetapi lebih kompleks lagi nanti perjanjian seperti apa yang sah dan punya kekuatan hukum. Baiklah, ini adalah dasar hukumnya yaitu KUH Perdata dan ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 ya. Di sini tentang meterai, karena yang diinginkan masyarakat itu kadang masih bingung. Nek perjanjian kalau meterai nih, kalau nggak ada meterainya tidak sah. Jangan betul pemahamannya. Nanti kira dipercaya dia itu ingkar gitu. Pikirannya tidak ingkar gitu ya. Nah, pemahaman seperti itu perlu saya luruskan. Bagaimana kedudukan sang meterai itu di dalam sebuah perjanjian? Sebagai apa sih dia? Penting sekali atau enggak kah? Gitu kan, nanti akan kita bahas. Ini adalah dasar hukumnya. Kemudian di sini sebelum kita bicara panjang lebar banyak, kita harus tahu dulu perjanjian itu apa. Ya. Saya kok merasa dekat sekali ya dengan audien ya ini ya. Tapi kan lebih baik ya, lebih dekat ya Pak ya. Baik, enggak apa-apa ya.
nggak terganggu kan ya? Ya, terima kasih. Senang. Ya udah, biar nggak ngantuk. Tapi kan dari rumah kan? Ya sejak pagi kan? Tidak beringis. ada alasan ngantuk, mungkin Bu Kades, Ibu Ketua PKK yang ngantuk, ya kan? Oke, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, ya, untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian perjanjian sama dengan perikatan, kontrak juga istilah perjanjian. Kemudian perjanjian boleh nggak dibikin sepihak doang gitu? Sering terjadi di desa-desa, di masyarakat kita, masyarakat awam. Surat pernyataan itu dibuat konsepnya kayak surat perjanjian. Sering. Padahal pernyataan itu adalah diri sendiri menyatakan. Surat pernyataan, gitu kan. Saya yang bertanda di bawah ini nama Nini Rahma Dwastuti menyatakan bahwa pada bulan sekian saya mempunyai hutang, itu surat pernyataan pengakuan hutang. Pribadi ya, satu pihak saja. Tidak perlu ada pihak lain yang ikut melu-melu yang tanda tangan pernyataan. Nah, itu yang sering salah. Ya kan? Surat pernyataan jual beli. Jual beli itu bukan pernyataan, perjanjian karena perikatan dua pihak atau lebih. Paham ya? Tapi judulnya itu kadang salah. Ono surat pernyataan jual beli, surat pernyataan sewa menyewa. Kan? Judulnya aja udah keliru. Jadi sekarang mulai hari ini harus pinter bikin perjanjian dan bikin pernyataan. Oke? Perjanjian adalah dua pihak atau lebih. Kalau sepihak namanya pernyataan, ya. Kita lanjutkan bahwa di sini perjanjian itu ada dua macam yang hidup berkembang di dalam masyarakat. Ada perjanjian secara tertulis, artinya dalam bentuk tulisan ditandatangani, kemudian dibubuhkan materai. Ya, perjanjian tertulis itu merupakan undang-undang, merupakan dasar acuan, dasar pijakan apabila terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari atau terjadi ingkar janji dari salah satu pihak. Ya, dasarnya itu adalah surat perjanjian tadi yang disepakati oleh dua orang atau lebih. Bentuknya apa? Tulisan. Nah, bentuk perjanjian yang secara tertulis, monggo Pak Kasih Intel, monggo silakan Pak, selamat datang. Bapak narasumber, Bapak Kiki Juang. Assalamualaikum. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, bentuknya berupa tulisan, ya. Bentuknya berupa tulisan ditandatangani, dibubuhkan materai baru ditandatangani. Kemudian surat perjanjian secara tertulis ini ada dua bentuk, yaitu berupa akta dan ada perjanjian di bawah tangan. Ya, perjanjian di bawah tangan berlaku apa tidak? Sah atau tidak? Bingung. Perjanjian di bawah tangan secara tertulis juga dinyatakan sah, mempunyai juga kekuatan hukum. Tapi ada syaratnya. Nanti akan saya uraikan syarat sahnya sebuah perjanjian. Kemudian berupa akta. Berupa akta ini ada akta otentik dan akta biasa. Semua perjanjian tertulis itu adalah merupakan akta. Ya. Akta otentik berarti dibuat di depan pejabat umum yang berwenang seperti notaris, PPAT, belum tentu PPATS, ya kan? Nah, kemudian KUA itu pejabat umum yang berwenang yang bisa membuat akta otentik. Ya.
Di situ ada yang namanya perjanjian jual beli. Karena saya ke Pak Camat sebagai PPAT. Kemudian dibikin PPJB dulu karena mau naik ke sertifikat. Kalau AJB kan waktunya cuma singkat sekali ya Pak ya. Takutnya AJB-nya sudah dibuat, urung iso bayar pajak penjual dan pajak pembeli, ya kan? Padahal durasi waktunya menjadi naik sertifikat itu singkat sekali. Jadi rata-rata orang buat perjanjian perikatan jual beli dulu, ya Pak Camat ya. Di situ ditandatangani, ada saksi-saksi, ada materinya, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana terhadap perjanjian tertulis yang di bawah tangan? Juga punya kekuatan hukum, ya. Tapi akan lebih kuat ketika dia sudah dibuat di depan pejabat umum yang berwenang. Ketika kita di pengadilan itu gontok-gontokan sengketa yang akta otentik yang sudah dibuat bentuk AJB atau PPJB lebih kuat dibanding dengan yang perjanjian lisan atau perjanjian yang hanya pakai notari. Seperti itu ya Pak ya? Paham sampai sini? Ini mic-nya peka sekali loh, saya kayaknya harus jaga jarak ya sama mic-nya. Ya, baiklah. Kemudian di sini ada perjanjian lisan. Sama, dibuat oleh satu orang atau lebih. Kesepakatan dua orang atau lebih. Tapi secara lisan. Sering nggak jual kambing? Itu namanya perjanjian juga. Kambingnya siji, piro Kang? 3 juta. Nawar 2,5 juta, deal akhirnya, sepakat. Kapan penyerahannya? Besok ya, bayar besok, serahkan besok. Kalau baru DP udah jual beli belum? Belum ada penyerahan ya. Kemudian secara hukum bagaimana itu? Kuat apa enggak? Kalau saya sudah bayar, ternyata besok dia nggak mau menyerahkan weduse, gitu. Padahal sudah ada perjanjian lisan. Punya kekuatan hukum nggak? Punya, tapi harus ada saksi, ya. Jadi perjanjian-perjanjian itu dibuat, itu maksudnya supaya apabila terjadi salah satu prestasi atau beda pendapat, itu sebagai dasar dan bahan pijakan, bahan acuan kita, dasar acuan para pihak, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah sampai ke tertulis, sampai akta otentik di bawah tangan. Nah, di sini nanti bapak-bapak harus tahu, ya. Perjanjian itu syaratnya apa? Ada dasar hukumnya yaitu 1320 KUH Perdata. Di situ harus ada sepakat, ya. Artinya dua orang yang berkehendak itu harus sama-sama sepakat satu maksud, satu tujuan, dan sama-sama legowo deal sudah sepakat. Ya, ada kesepakatan mau seperti apa ini. Kemudian yang kedua di sini cakap. Artinya cakap itu bukan ganteng atau ayu atau cantik. Kan ada ya cakep kayak gitu kan. Bukan itu. Artinya cakap itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Ya. Kalau di dalam ketentuan undang-undang, orang dinyatakan cakap itu sudah dewasa. Artinya usianya sudah 21 tahun. Kemudian dia sehat akalnya. Enggak bengong. Tahu enggak? Ya, rada enggak sehat akalnya. Dia dianggap tidak cakap. Kemudian orang yang di bawah pengampuan itu dianggap tidak cakap, jadi dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum, ya. Kemudian yang ketiga, objek tertentu. Artinya objek yang dijadikan dalam sebuah perjanjian itu harus jelas, ada objeknya, tidak bisa cuma fiktif. Kalau bilang yang dijual motor ya harus ada motornya, ya. Kemudian harus jujur dan patut. Dalam arti objek itu juga tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Asasnya seperti itu. Harus selalu perjanjian itu beretikat baik, ya. Kemudian boleh nggak kalau ternyata objeknya itu sebetulnya adalah barang rusak, motor mesinnya sudah dari dua nggak karu-karuan. Kemudian dia dalam
melakukan perjanjian itu mengatakan adalah objeknya bagus, semua bagus, casingnya bagus. Padahal dia tahu itu, berarti tidak beretikat baik. Objeknya juga berarti objek yang abal-abal, ya. Kemudian yang keempat terakhir adalah ada sebab yang halal. Maksudnya halal bukan berarti yang tidak haram, tetapi artinya sebab dari munculnya perjanjian itu adalah sesuatu yang benar, yang baik, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya nih, saya sama ibu, siapa Usman ibu? Bu Eli, ya, saya sama Bu Eli. Bu Eli, ayo, itu di parkiran pasar situ Babakan itu banyak sekali loh motor loh. Iya benar, yuk kita ke sana yuk. Kita ambil helm-helmnya, bawa karung Bu. Ya oke, kita bawa karung. Itu adalah bukan sebab, perjanjian itu bukan sebab yang halal, karena ada sifat-sifat melawan hukum yang akan kita lakukan. Saya sama Bu Eli datanglah ke sana, sepakat loh, saya udah perjanjian lisan nih, pergi ke sana. Tetapi itu cacat secara hukum karena sebabnya adalah perjanjian sebab yang tidak halal. Contoh lagi, saya sama Mas Ruby, kita sama-sama APK nih, menangani perkara narkoba. Kemudian saya bilang sama Mas Ruby, Mas, itu barang bukti mungkin narkoba banyak sekali. Sepakat nih kita, yuk kita jual aja yuk. Ya udah, nanti bagi hasil berapa? 50-50. Ya oke. Sepakat kan? Objeknya jelas kan? Psikotropika atau narkoba. Tetapi itu bukan sebab yang halal. Jadi perjanjian itu berarti batal karena ada cacat hukum.